Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Reddy Fadli dan ini teman saya. Bilang Alin Miranda. Kami dari kelas TBI 3C dalam mata kuliah perkembangan peserta didik yang dipandu oleh Mem Mary Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan. Pembahasan kita kali ini yaitu kami akan membahas perkembangan yang terjadi pada sebuah individu atau manusia dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan yakni ialah perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan juga menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat terpenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Baik, kita masuk ke poin pertama dari presentasi ini yaitu konsep perkembangan peserta didik. Untuk mengetahui konsep perkembangan dari peserta didik itu, kita perlu memahami beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian, berikutnya adalah faktor, dan yang ketiga adalah prinsip, dan kita juga harus memahami manfaat dari konsep perkembangan peserta didik tersebut. 1. Pengertian perkembangan peserta didik. Yang pertama, Harlock menyatakan perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Yang Hasan menyatakan perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Jadi perkembangan adalah proses menyeluruh sebuah individu untuk beradaptasi pada lingkungannya. Dimulai dari individu itu lahir hingga individu itu mati. Dan terdapat beberapa hal yang terjadi pada setiap individu yang berkembang, seperti perubahan-perubahan dalam hidupnya atau perubahan-perubahan dalam dirinya. Selanjutnya yaitu faktor perkembangan peserta didik. Terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Selain faktor internal atau kondisi fisik dari sebuah individu, itu juga yang akan mempengaruhi bagaimana kehidupannya ke depannya, juga terdapat faktor eksternal. Contohnya lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi, atau kebersihan lingkungan. Contohnya sebuah individu yang hidup di tempat cuaca yang dingin atau kondisi geografisnya seperti di kutub utara dapat berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya dikarenakan dia dapat berkembang dengan baik dan dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Yang kedua adalah lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik contohnya berbagai macam komponen yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Adapun beberapa faktor yang berkenaan dengan faktor non-fisik adalah faktor psikososial, motivasi, pola asuh, dan kasih sayang orang tuanya. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Terdiri dari prinsip kesatuan organis, prinsip tempo dan irama perkembangan, prinsip interaksi, dan prinsip kematangan. Poin yang keempat yaitu manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Terdapat dua manfaat yaitu bagi pendidik itu sendiri, mempelajari perkembangan peserta didik dapat memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Yang berikutnya adalah memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan adapun bagi peserta didik, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi peserta didik itu sendiri merupakan pengetahuan tentang konsep-konsep
perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Dan manfaat lainnya juga mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai tahapan perkembangannya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan peserta didik. Pertumbuhan peserta didik ialah suatu proses perubahan bentuk, volume, bobot yang terjadi pada manusia. Pertumbuhan memiliki arti yang penting bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan melestarikan keturunan dari balita, anak kecil, remaja hingga dewasa. Dalam buku Whiterington tahun 1991, halaman 156, pertumbuhan dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada bagian tertentu, tetapi pertumbuhan itu sendiri adalah suatu sifat umum dari suatu organisme. Sedangkan menurut para ahli, ada beberapa ahli yang berpendapat. Yang pertama dari Carl A. Garrison, pertumbuhan adalah perubahan individu dalam bentuk ukuran badan, perubahan otot, tulang, kulit, rambut, dan kelenjar. Adapun menurut Athan Long, pertumbuhan adalah perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain dari masa ke masa. Poin berikutnya yaitu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Poin pertama yaitu pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Selanjutnya, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk pada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Jadi dari beberapa perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan tersebut, dapat kita pahami bahwa perkembangan dan pertumbuhan memainkan perannya masing-masing dan masing-masing sangat penting bagi sebuah individu yang berkembang dan bertumbuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada hari ini yaitu perkembangan adalah perbuahan yang bersifat kualitatif dan dialami setiap individu secara terus-menerus dan bertahap sepanjang hidup manusia. Dan pengertian perkembangan adalah mengalami perubahan fisik paling pesat, mempunyai energi yang berlimpah secara fisik dan psikis yang mendorong mereka untuk berprestasi dan berkreatif. Jadi dapat kita perhatikan teman-teman di sekitar kita, setiap individu itu berkembang dan itu mempengaruhi dari awal kecilnya dia menjadi apa dan hingga besarnya nanti dia menjadi apa. Itu semua terdapat konsep dan berbagai faktor sehingga setiap individu yang berkembang akan berkembang dengan cara yang berbeda dan menjadi hal yang berbeda ke depannya sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi saat proses terjadinya perkembangan. Baiklah, sekian itu saja materi dari kelompok kami. Mungkin ada dari teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan kami mohon maaf. Silahkan ditanggapi dan silahkan ajukan pertanyaan. Kembali kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Nama saya Gilang Reddy Fadli dan nama teman saya Gilang Halen Miranda. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.